sesuai RPS kita aja ya, jadi saya nggak keluar dari RPS kita. Jadi kemarin kan waktu pertemuan pertama kita sudah membahas masalah gaya, kekakuan, perpindahan, dan kelenturan. Saya sudah jelaskan kemarin gaya itu pasti Anda sudah tahu ya, gaya itu apa. Terus kekakuan itu kemarin juga sudah tahu ya, perpindahan dan kelenturan. Kekakuan itu adalah EI ya. EI itu adalah modulus elastisitas inersia. Nah, kalau waktu unstruk pertama kita sebenarnya udah ada EI ya, hanya saya hapus karena belum waktu ini kita pelajari. Jadi kalau Anda lihat di buku-buku itu ada EI, ini ada kekakuan. Modulus E itu adalah modulus elastisitas, I itu adalah inersia, dimana inersia kalau untuk balok segi 4 itu 1/12 BH/3. Kalau modulus elastisitas beton itu biasanya 4700 kali akar Fc prime. Fc prime itu ya butuh beton ya, tergantung ya, jadi terserah Anda. Nah, yang selanjutnya adalah perpindahan dan selanjutnya ada kelenturan. Jadi yang kita bahas sebelum UTS itu. Oke. Sebelum kita ini, coba kita ini ingat-ingat lagi tanda ya. Jadi kita punya kesepakatan tanda. Nanti tanda ini kita sepakat dan ini kita bawa terus, jangan sampai ini. Kalau kita sudah sepakat ya jangan dilanggar kan gitu. Kita sudah sepakat. Coba Anda tulis ya perjanjian tandanya, karena ini jangan lupa ini kita bawa terus nanti. Yang satu, momen pada peletakan jepit akibat muatan luar. Momen pada peletakan jepit akibat muatan luar, ini biasanya disebut FM ya, atau disingkat FM, atau sama juga dengan FEM. Kalau Anda pernah dengar itu FEM, ini fixed moment artinya, jadi momen pada ujung jepit ya, atau peletakan jepit ya. Momen pada peletakan jepit akibat muatan luar, tapi ini akibat muatan luar loh ya, atau VM, FM atau FEM. Positif bila searah jarum jam dan negatif bila berlawanan jarum jam. Oke. Jadi momen pada peletakan jepit akibat muatan luar atau FM itu positif apabila berputar searah jarum jam, negatif sebaliknya. Nah, yang kedua, putaran sudut. Nah, ini kita waktu unstruk 1 juga sudah kita bahas ya. Putaran sudut jika searah jarum jam itu positif ya. Putaran sudut bila searah jarum jam itu positif. Begitu juga sebaliknya. Oke, yang ketiga, perputaran batang searah jarum jam ya, searah jarum jam itu positif. Begitu juga sebaliknya, berlawanan ya, negatif. Oke. Jadi kalau kita singkat ya, itu momen ujung akibat pertengahan jepit ya, momen ujung ini biasa atau FM ya, seperti ini biasanya. Terus kedua itu perputaran ini semester kemarin sudah ya kita ya. Ingat kan ini, atau bisa juga seperti ini ya, semester kemarin gitu ya. Nomor 3, momen ujung akibat perpindahan. Ini momen ya, momen ujung ya,
akibat perpindahan atau M Oke, ini bisa juga kalau di dalam buku-buku tuh ada yang ditulis gini ya. Nah, jadi nulis delta ya, sama sebenarnya ya. Jadi ada yang ditulis segitiga kayak gitu, ada juga yang ditulis delta. Ini artinya perpindahan ya, perpindahan atau displacement, ya turun, ya berpindah dia. Oke, sehingga memunculkan momen. Oke, sekarang kita coba masuk ke ini yang kita bahas kemarin waktu di online loh ya. Jadi saya hanya ini kan memperjelas
Oke, kita lihat ya. Di kita punya contoh ini apa soal ya. Saya punya struktur AB ya. Jadi jepit-jepit semua. Ada beban di atas ya. Sebesar Q, beban merata. Nah, ketika saya bebankan itu seolah-olah tengahnya lentur ya. Nah ya, jadi melendut ya. Nah, lenturan ini disebut delta ya. Jadi perpindahan ke batang yang tadinya lurus jadi lentur, ini di delta. Nah, yang kedua muncul momen akibat beban ini ya. Jadi seolah-olah batang ini. Jadi gini, ilustrasinya seperti ini. Anda kalau punya penggaris ya, Anda pegang ya kiri kanan, terus Anda tekan di tengah. Ketika dilepas, penggaris itu kayak ngepar ke atas ya. Nah ini, jadi balok itu dia melawan ya. Ketika bebannya dilepas, dia kayak ini lawan ke atas gitu ya. Nah ini disebut FM ya, FEM ya, fixed moment atau momen yang ditimbulkan akibat perlawanan balok terhadap beban kan gitu ya. Ya, jadi ini ya. Jadi momen ditimbulkan akibat hilangnya beban. Ya, jadi perlawanan balok terhadap beban yang diberikan ini. Jadi muncul nah FMAB ketika dia berlawanan dengan arah jarum jam ini dia negatif, terus ketika searah jarum jam dia positif ya. Yes, ya. Ini kenapa ini momen batang loh ya. Jadi yang dihitung Fm itu adalah momen batang, bukan momen titik. Jadi kalau saya gambarkan, Anda ingat waktu anstruk 1 ya, ini sebenarnya ada momen titik namanya, berlawanan arah ya, kan gitu ya. Nah ini momen titik, ini momen batang. Nah Fm itu adalah momen batang, bukan momen titik ya. Fm itu adalah momen batang. Jadi momen batang itu kebalikan dari momen titik, arahnya berlawanan. Oke, nah yang ketiga ini namanya displacement ya, jadi perpindahan. Anda lihat ya, jadi tadinya batangnya seperti ini ya, batangnya ini, terus ketika dibebankan seolah-olah peletakan jepit A itu berpindah ke A aksen. Ini dimana dinamakan displacement A ya, jadi perpindahan. Jadi kalau Anda punya struktur ya, struktur ketika dibebankan pondasinya nggak kuat kan turun tuh. Nah ini jadi ada perpindahan. Nah ketika perpindahan itu muncul momen ya, namanya momen displacement ya, arahnya negatif. Kenapa? Karena momen itu dia muncul ketika dia perlawanan ya, ketika dia kalau jadi gini loh ya, ketika dibebankan struktur itu punya kemampuan untuk melawan. Nah ini ke atas dia kan, naik ke atas. Kalau Anda beban ke bawah ya ambrol kan gitu loh. Momen itu melawan ke atas. Oke, Anda lihat. Nah begitu juga ini ya. Jadi ini, nah namun yang ini, jadi sebenarnya gini loh ya. Ini contohnya karena B-nya turun, A-nya juga turun. Namun B ini kurang kuat ya. Jadi ketika dia seharusnya dia kan sejajar gini loh ya. Ya. Tapi karena B ini terlalu lemah, dia turun lagi. Nah, ini ada delta. Jadi batangnya yang warna hijau ini, warna biru ya, warna biru. Jadi ketika ini turun, B ini turun dari B ke B aksen, ini memunculkan perputaran. Jadi batang itu berputar karena selisih tempat kan gini loh ya. Kalau dia gini nggak ada deh. Terus ya, kalau dia lurus gini nggak akan berputar di batang. Ya, karena ada selisih ya. B itu kebetulan turun sehingga menyebabkan ada perputaran batang. Ya, perputaran B. Arahnya apa? Arahnya positif karena untuk B. Kalau untuk A itu juga positif. Ini dengan catatan B-nya yang turun. Tapi kalau dibalik, A-nya yang turun, perputaran batangnya jadi negatif. Ya, ini kebetulan karena saya ini kan B-nya yang turun gitu loh. Tapi kalau dia sejajar, perputarannya nggak ada, tapi displacement-nya ada. Jadi lengkap ya, komplit ya. Jadi dalam struktur itu memang harus gitu seperti itu. Kita analisa semua.
kita perkirakan bahwa misalnya peletakan A-nya yang turun, A-nya sudah turun dari posisi awal, tapi turun lagi dari peletakan ini, sehingga posisi posisi balok itu miring ya. Ketika balok miring, maka muncullah namanya perputaran batang yang tadi kita ini kan, yang kita tulis tadi, putaran batang. Jadi berputar batang ini, seolah-olah batang itu berputar. Kenapa? Karena selisih peletakan, posisinya miring ya. Nah itu yang kita nanti analisis, kita turunkan rumusnya berapa sih sebenarnya kan gitu ya. Nah ini yang saya terus terang aja saya nggak bisa, kita online itu seperti ini ya, saya nggak bisa jelaskan seperti ini kan gitu loh ya. Karena kalau kita online saya yakin Anda tidak akan bisa nantinya, dan selamanya nggak akan bisa kan gitu. Oke, kita lanjut ya, kita coba analisis ya. Nah, kita turunkan rumusnya dari ini tadi, berapa sih rumusnya. Nah, coba Anda tulis ya. Ini catatan, kalau bisa Anda punya warna lain supaya jadi pengingat ya, supaya jadi ini. Momen ini yang kita turunkan lah ya. Momen di contoh kita ini diasumsikan berputar searah jarum jam. Kalau bisa dibol ya, ditebalin dikasih nanda ya. Momen yang diasumsikan penurunan rumus kita ini ya, kita ini yang akan kita turunkan ini, itu berputar searah jarum jam. Ingat, berputar searah jarum jam. Anda tanda ini. Boleh nggak nanti asumsinya tidak searah jarum jam? Boleh. Artinya apa? Artinya tandanya jadi berubah. Yang tadinya di sini ya, yang kita turunkan ini jadi positif, ketika ini kenyataannya dia berlawanan arah jarum jam, itu negatif. Makanya saya bilang catatan ini ditebalkan ya. Jadi jangan Anda nanti bawa terus ya, bawa terus ini tanda, kalau rumusnya sama tapi tandanya berbeda, hati-hati ya. Makanya dicoba dibolkan. Jadi asumsi yang kita ini turunkan rumus ini momennya searah jarum jam, artinya positif loh ya, positif semua. Oke, jadi nanti kalau kondisinya ternyata ini negatif, ya selesai, kita berarti yang tadinya dapat positif jadi negatif. Oke, kita coba turunkan. Bisa gambarannya lebih bagus lah ya, memang bisa pakai penggaris atau apa.
Oke, kita lihat ya. Jadi kita coba turunkan rumusnya. Dari tadi struktur seperti ini, kita buang dulu gayanya, beban Q-nya. Kita step by step ya, satu persatu. Kita analisis dulu baloknya, kemampuan balok. Jadi bentang AB tanpa dibebankan dia akan muncul seperti ini. Jadi karena dia ada berat sendiri loh ya. Jadi seolah-olah balok itu seperti itu. Ketika saya kasih momen, tadi kita perjanjian positif semua loh ya. Ya, ini lihat. MA-nya secara jarum jam, MB-nya juga secara jarum jam. Tapi nanti kalau ketika dibalik, rumusnya nanti berubah, ya tadinya positif jadi negatif ya. Jadi hati-hati, ini lihat. MA-nya positif, MB-nya juga positif. Jadi asumsi saya ketika saya menurunkan rumus ini, jadi ingat-ingat loh ya, ketika saya menurunkan rumus ini, itu momen yang saya pasang posisinya searah jarum jam semua. Ini Anda lihat, MA-nya searah jarum jam, MB-nya juga searah jarum jam. Boleh tidak dibalik? Boleh, tidak apa-apa ya. Tapi nanti ketika ini tandanya berlawanan kan gitu ya. Oke. Nah, karena ini tidak bisa dianalisis sekaligus, Anda lihat, karena ini ada kan kondisinya jepit-jepit loh ya. Jepit-jepit itu tidak bisa dianalisis sekaligus. Jadi dia harus dipecahkan dulu. Jadi dia satu persatu. Oke ya, jadi satu persatu, nggak bisa ini langsung A B itu nggak bisa. Makanya saya buat ini, kita tinjau dulu titik B, ya. Jadi A kita ini kan, kita tetap posisinya, karena di anstruk kalau Anda mekanika teknik ya, Anda tahu bahwa ketika struktur itu kondisi peletakannya jepit-jepit itu tidak bisa dikerjakan. Artinya apa? Salah satu harus diganti dulu. Nah, saya tinjau titik B. Maka peletakan B saya ganti dengan sendi ya, tapi muncul momen. Jadi jepit tadi saya ganti sendi tapi ada momen kan gitu ya. Gitu loh ya, tapi bukan sendi ini loh ya. Ini hanya perumpamaan ya. Karena sendi nggak boleh menerima momen dong ya. Tapi kalau saya tidak ganti jepit ini jadi salah satunya beda, saya nggak bisa mengerjakan ini. Ini nggak bisa dikerjakan loh. Jelas ya? Anda mekanika teknik seperti itu, mekanik 1, mekanik 2 itu seperti itu, nggak boleh, nggak bisa dikerjakan kalau dia jepit. Sendi juga nggak bisa. Jadi perletakan satu macam perletakan pada satu bentang itu nggak bisa dikerjakan, kecuali sendi roll boleh, atau jepit roll, atau jepit sendi boleh. Tapi kalau sendi ya nggak bisa. Begitu juga kalau roll nggak bisa. Struktur kalau roll semua ya jalan dia, nggak bisa di ini, ya nggak bisa diselesaikan. Artinya apa? Artinya saya ganti salah satu, tapi di kondisi jepit ini saya ganti momen gitu loh, muncul momen MB. Oke, kondisi seperti ini ya, saya beranggapan bahwa ketika saya tinjau titik B, maka putaran A ya saya anggap 0. Ya, jadi di putaran A itu saya anggap 0 ya, tidak boleh ada putaran. Karena kalau ada berputar, ini struktur ini nggak bisa saya analisis. Ingat loh ya. Jadi struktur ini nggak bisa saya analisis kalau putaran A ini muncul, ada. Ya, makanya saya bilang tinjau titik B. Artinya apa? A saya matikan, B yang saya tinjau, saya analisis. Oke, makanya putaran B ini ya. Ada ini jadi ini. Putaran B sama dengan putaran B. Jadi putaran A saya nolkan. Kalau ada putaran A sebenarnya putaran A atau putaran B sebenarnya putaran B ya nggak bisa saya kerjakan. Karena artinya apa? Jepit. Oke. Nah sekarang kita coba turunkan. Momen B muncul. Gambar momennya seperti ini loh ya. Pasti ya. Kita anstruk 1 kemarin, ingat ya. Makanya saya bilang kemarin bawa. Saya lupa ini. Saya harus Anda bawa gitu loh. Karena kita lanjutkan aja ini. Anda lihat. Ini gambar bidang momen loh ya. Segitiga, kita anstruk 1 kemarin gitu. Nah, muncul ketika momen ini jadi beban, ya, momen ini jadi beban, maka saya bisa mencari berapa sih reaksi peletakan di A dan berapa sih reaksi peletakan di B. Ya, kita ingat kemarin sudah kita turunkan rumus, saya pernah ngajar ya, anstruk 1 ya, yang muncul MB kali L per 6. Hanya kemarin EI-nya saya buang, kekakuannya saya hilangkan.
Nah sekarang harus muncul ya EI-nya. Nah Anda ingat bahwa ketika momen berada di titik ini, maka dia per 3, sebelahnya per 6. Kenapa sebabnya? Karena titik berat ini sepertiga, ini 2/3 kan gitu loh ya. Ya, ini sepertiga, ini 2/3. Makanya di sini 1/6, di sini 1/3. Oke, saya tidak perlu ini menjelaskan lebih ini karena Anda buka Anstruk 1 ya. Nanti coba dilihat, kalau enggak kita habis waktu. Oke, saya lanjut ya. Saya hapus ini. Anda buka lagi Anstruk 1 ya, supaya tahu ini dari mana gitu loh. Karena saya nggak perlu menjelaskan itu. Nah sekarang tinjau titik B, tapi momen di A. Oke.